Selamat pagi, shalom. Ya, sebuah hari yang istimewa kembali pada hari ini kita beribadah. Ibadah itu saudara-saudara memberi kita penguatan. Harusnya ibadah memberi kita sebuah kekuatan, nambah kekuatan, ada semangat yang baru ketika kita beribadah. Ibadah harus mengandung kuasa, bukan hanya bicara tentang kata-kata. Ibadah membawa kita kepada sesuatu arti bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Ingat baik-baik bahwa segala sesuatu dalam dunia ini hanyalah sementara. Ibadah itu kata Alkitab memberikan kita sebuah pengertian, mengandung sesuatu yang luar biasa kalau kita benar-benar melakukannya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang lemah pun bisa dikuatkan, yang sakit pun bisa disembuhkan. Saudara dan saya jangan pernah beribadah oleh karena rutinitas agamawi. Anda harus beribadah dengan sebuah kerinduan yang sungguh sangat dalam untuk bisa menyembah Tuhan. Anda dan saya perlu menaruh dalam diri saudara bahwa saya beribadah bukan supaya saya diberkati. Ada banyak orang selalu berkata, kenapa kau ke gereja? Jawabannya supaya saya diberkati. Mohon maaf saudara-saudara, kalau engkau hanya berpikir supaya kau diberkati, saya katakan padamu, orang di luar sana juga tidak ada bedanya dengan saudara. Tapi beribadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk hidup hari ini kata kitab, tapi juga janji untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu membuat hati kita harusnya semakin lembut. Ibadah harusnya membuat hati kita semakin dekat Tuhan. Ibadah harus membuat kita harusnya semakin murni di hadapan Tuhan. Saya banyak menemukan dahulu kala saya beribadah, tetapi justru saya makin banyak yang saya lakukan dosa. Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan di situ. Kenapa? Karena ibadah tidak mengandung kuasa. Dia hanya merupakan ritual-ritual agamawi dan rutinitas belaka yang dikerjakan. Maka sia-sia memang saudara-saudaraku. Tapi saya mau berharap kita beribadah, ingatlah baik-baik, hati Anda sangatlah menjadi penentu. Bukan pengkhotbah sebenarnya, bukan permainan musik, bukan aksesoris semua yang ada di depan sini, tetapi hati Anda lah yang menjadi penentunya. Kalau Anda datang dengan sebuah hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka akan pulang dipuaskan. Demikian kata firman. Kalau Anda datang dengan sebuah paksaan, Anda datang dengan sebuah rutinitas, Anda datang dengan sebuah perkataan bahwa saya datang supaya dilihat orang, saya datang supaya orang memuji saya, maka sebenarnya Anda tidak mendapatkan apa-apa dalam ibadah Anda. Hari ini saya mengingatkan saudara tentang hal itu kembali, supaya kita jangan anggap remeh dengan ibadah. Amin saudaraku. Iya. Kita sedang berduka, gereja ini berduka. Sampai hari ini, sampai kami kemarin pun masih tetap mengingat seorang saudara kita bernama Ina Erwin Sarumaha. Tidak bisa dilupakan semuanya. Banyak sekali kenangan bagi kami, saya dengan istri terlebih. Karena saya dan istri tahu persis bagaimana awalnya dia datang dalam gereja ini. Dalam kondisi yang stres, depresi, dan mungkin beberapa dari antara kita tahu persis. Di antara kita pasti mengenali dia. Dan saya tahu ada beberapa orang yang mungkin sampai takut karena melihat depresinya yang begitu berat pada waktu itu. Tapi sekali lagi, itulah tujuan gereja ada. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang-orang yang seperti itu, membawa dia ke jalan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pun melakukan karyanya. Dia dipanggil Tuhan dengan cara yang menurut saya ya di luar akal sehat saya. Karena dia sebenarnya sehat walafiat, semangatnya luar biasa. Tapi hanya oleh karena satu keteledoran manusia, sehingga kecelakaan terjadi dan menabrak dia, sehingga dia pun dipanggil Tuhan. Tetapi sekali lagi, itulah cara Tuhan, dia dipanggil. Menurut saya hanya itu saja.
Maka saya berharap setelah ini kita akan ke sana, ke Pas Gunung Stoli. Kita akan mengantarkan dia ke dalam tempat peristirahatannya. Suatu hari nanti akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin mengambil sebuah topik sesuai dengan ayat hafalan saudara, ayat hafalan kita yang saudara lihat bisa di warta. Saya mau jemput kita mengerti dan melihat sebagai penutup di akhir bulan ini. Karena bulan ini kita tema-temanya kurang lebih berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Kitab 1 Yohanes, saya menjemput kita melihat ayat demi ayat pada hari ini. Namun sebelumnya, siapakah Yohanes ini? Yohanes adalah seorang murid yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes adalah rasul atau murid Kristus yang paling lama hidupnya. Dan dia hidup terakhir kali sampai lanjut usianya. Umurnya 100 tahun kurang lebih dia meninggal dunia. Bukan berarti dia tidak mendapatkan aniaya, bukan berarti dia tidak mendapatkan yang namanya hukuman dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dia sempat digoreng, dibuat di dalam sebuah kuali yang isinya minyak goreng. Panasnya luar biasa, besar kuali itu. Lalu kemudian dia diikat dan dimasukkan ke dalam kuali penggorengan itu. Tapi atas kedaulatan Tuhan, dia tidak mengalami celaka, tidak mengalami apa-apa. Dan dia masih hidup pada waktu itu. Sama sekali. Itu tidak dituliskan di dalam Alkitab, itu catatan sejarah gereja menuliskannya. Gereja Ortodoks Timur itu begitu kuat sekali memegang bagaimana Rasul Yohanes itu sebagai rasul yang sangat dihargai, dihormati pada zaman gereja mula-mula. Karena dialah saksi Kristus yang terakhir dari murid Yesus yang masih hidup pada waktu itu. Sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Sebelumnya dia menuliskan Injil, kitabnya yang disebut Injil Yohanes. Dia berada di Efesus dan kemudian menuliskan kitab Injil itu. Namun kemudian setelah itu dia dibuang, diasingkan di Pulau Patmos. Dalam pengasingan di Pulau Patmos lah dia mendapatkan sebuah pewahyuan yang sungguh luar biasa tentang manusia, keadaan dunia, akhir zaman, dan bagaimana surga. Dia menuliskan kitabnya bernama Wahyu. Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes hidup pada zaman itu. Dia harus menangkis atau menahan semua serangan para bidat-bidat, orang-orang yang tidak mempercayai tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak para paham-paham yang sungguh mengerikan yang harus dihadapi pada waktu itu. Sehingga ketika dia menuliskan suratnya dalam kitab Yohanes, suratan itu berbeda dengan kitab Matius, Markus, Lukas. Dia tidak lagi menuliskan bagaimana Yesus lahir dan bagaimana Yesus waktu itu dia ada di dunia. Langsung saja dia menuliskan sebuah kalimat. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dia langsung kepada poin intinya. Mengapa? Karena dia harus menangkis setiap serangan para bidat yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan yang turun dari sorga. Itu sebabnya dia menuliskan surat itu begitu tajam dan kuat. Berbeda sekali dengan tulisan para rasul atau para penulis kitab Injil sinoptik yang lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan kemudian dia menuliskan lagi kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, juga sedang menuliskan sesuatu untuk menangkis sebuah pemahaman yang sungguh berbeda pada waktu itu. Apa pemahaman yang pada waktu itu? Pemahamannya adalah bahwa Anda memiliki Kristus, Anda masuk surga, Anda mendapatkan itu di dalam kasih karunia Tuhan. Dan
Anda tidak perlu lagi menanggalkan manusia lama. Bayangkan saudara-saudara, ada ajaran yang berbelok lagi pada waktu itu. Ya, Yesus menyelamatkanmu. Ya sudah, tidak perlu lagi engkau menahan atau tidak perlu lagi engkau menjalani hidupmu itu dengan hidup sungguh-sungguh kudus, tidak. Nggak apa-apa berdosa. Santai saja begitu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Rasul Yohanes mengingatkan jemaat-jemaat semuanya bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, dia sebenarnya orang yang tidak lagi berbuat dosa. Begitulah saudara-saudaraku, Rasul Yohanes menuliskan kitabnya. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang pertama, anak-anakku katanya. Dia menuliskan anak-anakku. Rasul Yohanes adalah rasul yang tidak menikah sampai matinya. Bahasa yang sering disebut adalah selibat. Selibat itu artinya memang memutuskan untuk tidak menikah sampai hari matinya. Dan dia memiliki banyak anak-anak rohani. Salah satu murid langsung daripada Rasul Yohanes bernama Ignatius. Ignatius itu pun mati martir juga, murid Rasul Yohanes. Ada Prokorus juga murid daripada Rasul Yohanes. Ya, itu catatan sejarah gereja menuliskan begitu luar biasa. Sehingga Ignatius ini pun memuridkan lagi murid yang lain. Sampailah kemudian kepada kita juga hari ini. Injil harus diberitakan. Itu sebabnya ada begitu banyak penyimpangan pada hari akhir zaman ini. Alangkah baiknya memang kita kembali melihat kepada siapa yang betul-betul murid pertama daripada Kristus. Kepadanya kita lebih percaya. Karena dasarnya atau karena apa yang disampaikan pasti mendekati aslinya. Mengerti saudara-saudara? Ada banyak orang hari-hari ini punya teologi yang sebanyak kali, entah apa-apa aja teologi banyak sekali. Tapi alangkah baiknya kita kembali kepada yang pertama, murid Yesus itu bagaimana. Rasul Yohanes dan kemudian Ignatius lagi, itu tokoh bapak gereja itu. Gereja Katolik atau Ortodoks Timur itu sangat mengagumi dan sangat menghormatinya. Sampai diberikan nama sebagai orang kudus, sehingga disebut nama santo. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ada sebuah perintah, jangan berbuat dosa kau, katanya. Kalau kau sudah di dalam Tuhan, jangan anggap enteng kasih karunia yang ada padamu. Jangan kau anggap karena saya sudah diselamat, puji Tuhan, sudah masuk surga terus hidupmu sembarangan. Jangan. Namun diberikan sebuah peluang yang luar biasa masih. Jika seorang berbuat dosa, mana tahu dalam perjalanan hidupmu kau berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Masih punya kita seorang bernama Yesus pengantara itu, yang mampu menyucikan kita kembali. Amin saudara-saudara. Jadi kalau engkau sudah di dalam Kristus, menjalani hidup, upayakan dirimu untuk tidak berbuat dosa. Tapi memang apa boleh buat, kadang kita berbuat, ada jatuh. Kita tidak perlu mundur dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena kita masih punya pengantara, Yesus menyucikan kita. Itu sebabnya banyak orang mengatakan Judas Iskariot, apakah dia masuk surga atau bagaimana? Banyak penafsir mengungkapkan, ada yang bilang belum tahu, belum pasti apakah dia ke surga atau ke neraka itu Judas Iskariot. Mengapa? Karena dia sudah bersama Yesus. Tentunya dia sudah melihat semua apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Tapi penafsir yang lain mengatakan tidak, dia pasti ke neraka. Ada penafsir yang lain bilang tidak, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia menyesal katanya.
Kalau kita melihat kata menyesal dalam terjemahan bahasa aslinya, dia menyesal memang, lalu membuang 30 keping perak yang dia dapatkan itu. Kata menyesal di situ bukan bahasa aslinya disebut metanoia sebagai kata pertobatan, bukan. Jadi dia menyesal itu, yang menyesal bukan bertobat sebenarnya. Yang menyesali diri saja, tidak datang pada Kristus. Sangat disayangkan memang. Tapi memang ada lagi penafsir yang mengatakan memang dari awalnya Yudas Iskariot tidak percaya Yesus. Penafsir yang lain mengatakan demikian, karena Judas adalah manusia yang cinta uang. Namun sebuah pertanyaan memang sering ditanyakan. Kan Tuhan Yesus sudah tahu Judas Iskariot itu akan memberontak, akan menjual dia. Kenapa Yesus izinkan Judas Iskariot itu ada dalam kumpulannya menjadi muridnya? Saudara-saudaraku, kalau itu yang ditanya, saya pun tidak tahu. Nanti kita tanyalah di surga kenapa. Gak ngerti saya kenapa pula dia dipanggil gitu ya. Tapi yang saya tahu persis, pasti ada maksud Tuhan semuanya. Yang saya tangkap dalam diri saya, Tuhan izinkan itu, ini buat saya ya, supaya menunjukkan kepada kita bahwa ada orang memang sudah Yesus pun yang membimbingnya, dasar memang otaknya memang udah gak beres. Sampai kiamat macam mana memang dia sudah memilih untuk tidak mau masuk surga. Ada orang yang begitu ternyata. Makanya kadang-kadang saya berpikir, saya bimbing ini orang, tetap juga tidak mau peduli kepada Tuhan, tetap juga kembali. Ya sudah. Ada orang yang 10 yang saya bimbing, ternyata 7 yang lari, 3 yang setia. Tetap juga begitu. Saya tidak pernah menjadi orang yang sakit hati atau menjadi minder. Mengapa? Karena saya pikir Tuhan Yesus saja pun 12 muridnya kurang ajar juga ada. Kira-kira begitu dah bahasa kasarnya. Anda mengerti maksud saya? Jadi Anda kalau Anda membimbing orang, tetap juga dia tidak mau, ya itu keputusannya. Mau bagaimana lagi? Tetapi sebagai kita hamba Tuhan, sama seperti Rasul Yohanes mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Ayat yang kedua, mari kita lihat. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus pendamaian kita untuk segala dosa-dosa kita. Ayat yang ketiga, ini penting. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa tandanya Anda mengenal Allah? Tanda mengenal Allah, tanda mengenal Allah apakah karena dulu tidak tepuk-tepuk tangan, sekarang nyanyi Anda tepuk-tepuk tangan itu Anda mengenal Allah? Dulu Anda ibadah, mungkin Anda ibadahnya tenang, teduh, dan Anda mengantuk-ngantuk. Lalu kemudian sekarang, luar biasa dengan musiknya yang luar biasa. Anda bilang Anda mengenal Allah. Apakah itu tandanya? Dengarkan saya baik-baik. Ada banyak orang Kristen sudah salah menangkap esensi mengenal Allah. Orang mengenal Allah itu selalu identik dengan apa yang disebut aktivitas agamawinya. Orang mengenal Allah selalu dilihat bagaimana dia kalau dia ke gereja itu mempersiapkan diri dengan begitu rupa. Apa yang begitu rupa? Ya, bajunya, sanggulnya, sedonya, apalagi apa namanya yang mengatakan jemata ini, apa namanya itu? Ditarik-tarik ke atas supaya cekung, supaya naik ke atas. Belum lagi semuanya di aksesorisnya. Bukan itu standar mengenal Allah. Bukan itu. Mari kita lihat apa itu tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga berkata, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi rupa-rupanya mengenal Allah itu tanda yang terpenting yang harus kita tahu adalah kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam perintah itu. Saudara-saudaraku,
Yang dikasih Tuhan saya ingatkan semuanya. Orang dunia sana tidak peduli dengan gaya ibadahmu, gaya. Orang di luar sana tidak peduli berapa banyak pengetahuanmu, gak peduli dia. Tapi orang di luar sana ingin melihat apa yang kau lakukan dari yang kau ketahui itu. Jadi orang dunia sana menunggu apa yang dilakukan. Makanya memang saudara-saudaraku sulit sekali kita menjadi teladan. Apalagi menjadi teladan bagi orang percaya. Susah. Paulus berkata kepada Timotius anaknya, janganlah seorang menganggap engkau muda, tapi biarlah engkau menjadi teladan. Teladan apa? Dalam perkataan, sesucian, perbuatanmu, tingkah lakumu. Tapi disebutkan bahwa menjadi teladan bagi orang percaya, bukan tidak percaya. Jadi saudara-saudara, bagaimana membawa diri kita ini untuk selalu mau menuruti perintah Tuhan? Itu sebagai sebuah tanda bahwa kita mengenal Allah. Ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Kristus, mengenal Allah kita, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Itulah yang dikoreksi oleh Rasul Yohanes. Bagaimana jemaat-jemaat pada waktu itu? Mereka percaya Yesus, mereka sudah dibaptis, mereka mengaku bahwa mereka adalah murid Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Tetapi mereka tidak menjalankan hidupnya sesuai dengan kebenaran. Kalau kita membaca kitab suratan Paulus kepada jemaat Korintus, itu lebih ngeri lagi memang. Di Korintus itu katanya apa? Hebat mereka percaya. Diajari oleh guru-guru, pengajar-pengajar hebat. Siapa itu? Ada si Kefas, maksudnya Paulus. Ada Barnabas. Ada dari Petrus datang ke sana mengajari. Karunia-karunia begitu hebat di situ. Tapi dosa pun di situ juga lah yang mengerikan. Paulus bilang ada yang tidur dengan orang lain yang bukan istrinya. Apalagi iri hati banyak di situ, perselisihan di situ. Dan Paulus bilang kalau masih ada iri hati, perselisihan di antara kamu, bukankah kamu itu masih manusia duniawi? Jadi saudara-saudaraku, teguran yang sangat keras. Karunia-karunia luar biasa, tapi kasih tidak dijalankan. Maka oleh karena itu Paulus berkata, karunia harus didasari dengan kasih. Mari kita lanjutkan lagi ayat yang kelima. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi menuruti firman-Nya. Apa firman Tuhan yang harus kita turuti? Segala sesuatu di dalam kebenaran. Jadi saudaraku, belajarlah kita, dengarkan saya, mensinkronkan kehidupan kita sesuai dengan firman. Bawa segala sesuatu yang kita kerjakan itu pelan tapi pasti sesuai dengan firman. Nanti orang luar akan menilai kita sendiri bahwa kita sudah berubah, kita bertumbuh, kita ini sudah di dalam Tuhan. Orang luar pun nanti akan jadi saksinya. Saudara-saudara, saksinya atau pernyataan tentang siapa kita itu sangat dilihat, dinilai. Bukan kita yang menilai, tapi orang di sekitar kita. Siapakah bapak sebenarnya? Ya orang di sekitarnya, istri dan anak-anaknya. Siapakah ibu sebenarnya? Ya itu nanti bisa dinilai dari suami atau anak-anaknya.
Nah, kita perlu untuk selalu belajar mensinkronkan. Tetapi yang paling sering saya temukan adalah firman yang sulit dituruti adalah firman yang selalu menghancurkan ego kita. Itu sulit sekali. Firman yang selalu yang mengenakkan kita itu kita bisa gampang. Tapi menghancurkan ego kita itu sulit kadangkala. Tapi itu tidak boleh terjadi, kita harus paksakan, kita harus usahakan. Contohnya apa? Mengampuni, dibilang sulit atau gampang? Sulit bagi orang yang memegang egonya, pasti sulit. Ampunilah, itu berat. Sulit itu saudara-saudara. Mengapa? Ya karena dia mempertahankan egonya. Saya juga belajar mengampuni istri, sulit. Kenapa? Ya karena saya ini laki-laki yang memang di dalam segala sesuatunya, laki-laki itu adalah makhluk paling egois. Suami itu makhluk paling egois. Sulit minta maaf, benar apa tidak? Sulit. Saya tanya ibu-ibu, bagaimana? Mengakui salah sulit atau gampang ibu? Hah? Kan ada yang bilang gampang-gampang sulit pak. Nah itu kan sulit sekali saudara-saudaraku. Coba lagi praktek yang mengapakan egois kita supaya kita tidak apa lagi. Firman Tuhan katakan kalau kita punya saudaraku punya sesuatu, kita lihat yang miskin, kita belajar untuk memberi. Sulit atau gampang itu? Sulit seringkali. Mendoakan orang lain bagi orang yang egois pasti sulit. Mendoakan gembala pasti sulit itu bagi orang yang egois. Kenapa? Karena dia akan bilang, ngapain pula didoakan gembala? Gembala yang harus mendoakan kita. Cuman kan terbalik. Nah itulah otaknya itu tadi. Miring dia udah. Sulit. Tuhan bilang doakanlah musuhmu. Betul gak? Dengarkan saya. Doakan sesamamu. Doakan sesamamu. Itu masih gampang. Doakan sesamamu gampang. Orang dunia sana pun bisa. Tapi begitu dibilang doakanlah musuhmu. Itu cemana itu? Sulit atau gampang? Sulit. Kenapa sulit? Karena ego. Karena disuruh memberkati musuh dalam doa. Dia pasti beda itu. Baiklah Pak Pendeta, aku akan berdoa untuk musuhku. Apa isi doanya? Ya Tuhan, salibkanlah dia. Itulah isi doanya. Kenapa begitu? Karena dia ego, ya kan? Dirinya sendiri pikirkannya. Sakit hati dia. Sulit. Makanya Anda dan saya jangan pernah pakai perasaan menuruti firman. Woi, halo, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan berat, harusnya sebuah keputusan. Baik buruknya, iya tidaknya, susah. Aku lakukan karena itu firman. Woi, itu luar biasa itu. Keren itu. Coba Anda perhatikan, coba Anda lihat sekeliling Anda. Begitu Anda tatap, dia sudah melukai hati Anda. Dia sudah menipu Anda. Bisakah Anda tetap bisa berkata, Tuhan berkati dia? Masih bisa? Kalau Anda tidak egois ya itu pasti bisa. Harusnya, kalaupun Anda merasa sakit dan ego Anda harus Anda tanggalkan. Tuhan, iya Tuhan. Gitu kira-kira. Lambat memang. Kalau doakan sesamamu cepat. Ya Tuhan berkati dia Tuhan. Tolong hidupnya. Saudaraku ini juga Tuhan berkati dia. Ya Tuhan berkati gini-gini. Cepat. Tapi begitu musuh. Ya Tuhan. Yesus. Kau tahu apa yang dibuatnya Tuhan. Lama itu saudara-saudara. Lama. Sulit atau gampang itu? Sulit bagi yang egois. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Sulit. Coba
Kita ini yang sebagai anak-anak, bisa nggak kita ngampuni orang tua kita? Mertua kita, mertua, bisa nggak? Belajar coba. Sulit itu, kalau nggak betul-betul menanggalkan egonya. Makanya kitab Rut itu hebat sekali loh. Saya kalau baca kitab Rut itu luar biasa itu. Ada dulu tema khotbah dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Judulnya itu 3 janda dalam satu rumah. Bagaimana 3 janda dalam satu rumah itu bisa akur. Menantunya 2 dengan mertuanya perempuan. Jarang loh itu. Mertua perempuan dengan menantu perempuan tuh. Jarang itu bisa akur saudara-saudara. Tapi kitab Rut menuliskannya akur. Sampai akhirnya sang mertua bernama Naomi bisa membawa Rut masuk ke Israel. Padahal Rut adalah orang Moab. Orang yang tidak mengenal Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Sampai akhirnya dalam kitab tertulis dari Rut juga lahir generasi raja-raja yang akhirnya menurunkan Yesus secara daging dalam dunia. Rut. Saudara-saudaraku, kalau pakai perasaan Rut tadi pasti saya yakin. Tapi karena sudah dilihatnya mertuanya ini luar biasa. Maka saudara-saudaraku, jangan pakai perasaan. Pakai keputusanmu karena ini firman. Amin. Kalau Anda melakukannya sungguh sudah sempurna kasih Allah. Wis, luar biasa. Jadi kita ini semuanya belajarlah selaras dengan firman setiap hari. Setiap hari, jangan sampai tidak. Kalau Anda tidak enakan pada pasangan atau istri Anda, lagi ribut, lagi apa, coba upayakan selaraskan. Walaupun kan kadang-kadang bisa jatuh, ya kan? Tapi begitu Anda jatuh, apa kata Alkitab? Alkitab bilang kita masih punya pengantara, Yesus, pendamai. Dia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita dan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa tetap melakukannya. Haleluya. Amin saudaraku. Kita masih bisa tetap bergerak dan mengerjakannya. Amin saudara-saudara. Ayo. Jadi jangan tertuduh. Kalau Anda jatuh jangan aduh gimana aku berdosa. Jangan, bangkit lagi. Lakukan lagi. Kerjakan lagi. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 yang terakhir. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus. Anda ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wih, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena pasti orang bilang mana ada yang sempurna. Betul. Tapi kita ini harus menuju kesempurnaan. Bukan berarti kita sempurna. Tetap kita pasti akan ada gagal. Betul enggak? Ada salah kita dalam menjalan. Tapi fokus kita kepada kesempurnaan itu. Saya harus mengarahkan hati pikiran dan apa yang saya lakukan seturut dengan Yesus. Upayakanlah. Upayakan dengan baik. Kalau Anda tidak punya apa-apa hari ini, tidak punya uang, it's okay, gak apa-apa. Anda gak punya katakanlah harta yang banyak, gak apa-apa, itu gak ada masalah itu. Fine saja. Namun kalau ketika Anda sudah tidak punya kasih lagi dalam hidup saudara, itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Kalau Anda hari ini ingin mempraktekkan kebenaran, belajarlah ada di dalam kasih itu. Kasih Tuhanlah yang akan menggerakkan itu. Yesus yang di dalam saudara dan saya ada di dalam saudara akan membantu Anda, menolong Anda, menggerakkan Anda untuk melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan pada saudara dan saya, jangan pernah kita selalu waktu kita mau praktik firman ada selalu dalam pikiran ini apa namanya itu? Pertentangan dalam pikiran. Contoh tadi, kok saya doakan musuh, mana mungkin, macam mananya, udah ngeri kali dibuatnya sama aku, mana mungkin, itu ada selalu pertentangan dalam pikiran. Putuskanlah, mengampuni dia, putuskan, bergerak langsung, doakan dengan cepat,
Jangan tunggu lagi, jangan putar di pikiran Anda. Mengapa? Karena akan ada pertentangan dan membuat Anda tidak melakukannya. Akhirnya saya berharap betul kita semua bukan menjadi pendusta. Siapa di sini suka berdusta? Pasti ada yang bilang, oh tidak Pak, saya bukan pendusta. Iya, tapi ayat ini bilang, ayat yang keempat, Anda bilang Anda mengenal Tuhan tapi tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Saya pendusta kalau saya tidak menuruti perintahnya. Tidak ada kebenaran di dalam diri saya dan saudara kalau begitu. Jadi jangan anggap remeh. Perintah Tuhan lakukan saja. Perintah Tuhan kerjakan. Anda akan lihat hasilnya dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Kerjakan saja. Iyakan saja. Pada waktu Abraham disuruh Tuhan untuk membawa anaknya dipersembahkan ke Bukit Muria. Saya tanya pada saudara, itu berat atau gampang itu? Hah? Anaknya ini yang dikasihnya di hari tuanya lahir, namanya Ishak. Disuruh bawa ke sana, persembahkan sama aku katanya. Bisa gak Anda bayangkan itu gimana? Hah? Makanya hebatnya si Abraham, dia tidak tanya-tanya istrinya. Kalau kita baca dalam Kejadian 22, ya, ayat yang kedua, ambil anakmu tunggal engkau kasih Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga langsung. Nggak ada lagi di situ. Maka Abraham pun mengatakan firman itu kepada istrinya. Dia tidak bilang, Sarah, Tuhan sudah bicara sama aku loh. Ya, diskusi dulu kita ini ya. Tuhan bicara, anak kita ini, kata Tuhan, harus kubawa. Kemana? Kubawa ke persembahan, dipotong dia di sana, disembelih di Gunung Muria. Kira-kira gimana kata ibu itu, si Sarah? Hah? Pasti si Sarah bilang, yang gilanya kau. Laki-laki sinting. Bahasa kita sekarang, bodoh-bodoh kau. Ada gilamu. Anak sudah didoakan, sudah apa diberikan Tuhan bagi kita. Masa dipersembahkan lagi sama Tuhan? Yang gila kau, bodoh-bodoh. Mana ada itu? Ya kan? Saya mau kasih tahu pada saudara. Abraham paham betul hatinya perempuan. Perempuan tuh selalu main apa? Jawab ibu-ibu, perempuan tuh selalu mainnya apa? Perasaan. Udah bilang disuruh potong di sana, pasti dia bilang, anakku Tuhan, bagaimana anakku Pasti. Istri saya aja gitu contohnya udah nyata kali. Bisa tiap hari video call sama anaknya di sana. Bayangkan saudara, sampai aku bilang ngapain lah? Ya sehatnya di sana. Ya biar tahu kita apa kerjanya. Grace, gimana? Sampai akhirnya si Grace, Ma, lagi kuliah, usah tutup nanti. Marah anaknya baru, oh iya anakku, ya. Baru diam dia. Kenapa sebenarnya? Perasaannya, rindulah bagaimana anakku. Kan ada ibu-ibu di rumah dia makan ada daging babi. Di pikirannya bukan daging babi itu dimakannya. Dipikirkannya anaknya. Anakku makan apa lah di sana ya. Itulah perasaan. Makanya bagus Abraham ini. Gak dibilangnya sama istrinya. Gak dibilangnya. Dengar bapak-bapak, kadang-kadang kalau kita mau praktek firman, kadang-kadang gak perlu bilang sama istri juga. Tapi untuk praktek firman, jangan kau sembunyikan uang gak bilang sama istri, bertobat kau. Gak ada dia ngomong begitu karena itu perintah. Gak ada dia cerita, dia gak mau pakai perasaan. Dan ayat yang ketiga luar biasanya bilang, keesokan harinya. Coba bayangkan itu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak. Anaknya membelah juga kayu untuk korban bakaran. Pergi ke tempat yang dikatakan Allah itu. Pergi dia ke sana. Karena itu perintah. Ikut aja.
Saudara-saudaraku, makanya saya punya sebuah keyakinan begini. Dengar ini semua bapak-bapak. Kalau seorang bapak sudah dipulihkan Tuhan, 1, 2, 3. Kalau bapak-bapak sudah dipulihkan Tuhan, dahsyat kali imannya. Bener. Karena begitu ibu-ibu berdoa panjang, tapi mohon maaf, kadang-kadang gak ada imannya. Panjang doanya, tapi hanya menyampaikan, ya Tuhan begini, anakku begini, ya Tuhan begini. Begitu amin, ya aduh, langsung tarik dah. Saya bagaimana? Nah, untuk apa kau berdoa? Capek kali kau berdoa tapi kau stres. Bodoh kali. Coba kalau bapak-bapak berdoa, singkat padat. Ya Tuhan, percaya aku Tuhan, anakku di sana, gak ada uang ini, gak ada biaya, tapi aku percaya Tuhan, pasti kau sediakan. Tuhan, Elia aja tidak ada makanan, kau kirimkan burung gagak memberi dia makan Tuhan. Pasti kau berikan kami Tuhan. Burung-burung gergeja, burung merpati semua akan datang pada kami memberkati. Amin. Selesai amin dah. Pergi dia jalan-jalan bapak itu. Si istri ngapain? Merenung lagi. Dari mana uangnya ini Tuhan? Dari mana? Padahal sudah berdoa. Seorang bapak kalau sudah dipulihkan, keren. Percayalah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau menuruti perintah. Jangan pakai perasaanmu. Abraham bawa anaknya sampai di atas, dibawanya anaknya bawa kayu api. Apa kata anaknya? Ini luar biasa pula. Bapak, di sini ada kayu api, ini ada apinya. Mana dombanya? Bisa nggak Anda bayangkan bagaimana perasaan si Abraham itu dengar gitu anaknya? Mana dombanya? Apa kata Abraham? So, saya itu bagaimana ngelihat anak ini? Tuhan, kupotonglah sebentar lagi nih Tuhan. Kan begitu kan? Ini kan mana anak? Potonglah ini Tuhan, kupotonglah nanti ini. Kan begitu. Tapi Abraham jawabnya bagus. Dia bilang apa? Tuhan yang akan menyediakan anakku. Tuhan pasti menyediakan. Sampai di sana diikatnya Ishak, diikatnya kakinya. Ishak tadi pun luar biasa. Itulah anak yang taat. Dia nggak ada ayatnya bilang maka menjerit-jeritlah Ishak pada waktu itu. Nggak ada ayatnya pula. Tak ada aja dia diikat dia. Dia santai aja dia. Tutupnya matanya, tutup bapaknya matanya begini. Datang si Abraham, diambilnya pisau mau dibunuhnya lah. Karena itu perintah. Tapi kemudian suara datang dengan keras. Malaikat datang. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Telah kulihat hatimu. Luar biasa. Dengarkan saya. Abraham disebutkan bapak orang beriman dari mana? Banyak orang bilang bapak orang beriman karena Abraham percaya janji Tuhan. Kalau engkau percaya janji Tuhan sebagai orang beriman, itu biasa saja. Tapi kalau engkau percaya akan korban yang harus kau berikan ke Tuhan itu ngeri, yang terbaik, tapi kau masih percaya Tuhan, itu luar biasa. Kalau cuma janji Tuhan apa? Jadi berkati, bapak beriman. Beriman kita, janji Tuhan, haleluya. Tuhan akan mencukupkan, haleluya, beriman, amin. Tapi tidak, kenapa kau tidak beriman? Kalau mempersembahkan yang terbaik itu, kau beriman Tuhan pasti gantikan yang terbaik. Seringkali iman tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya iman itu sendiri. Mengapa? Karena selalu berpikir iman itu diperuntukkan untuk mendapatkan banyak. Tidak diperuntukkan iman itu untuk memberi banyak ke Tuhan. Tapi iman selalu mendapatkan banyak dari Tuhan. Sekarang rubah. Anda harus rubah iman Anda itu. Iman yang menuruti perintah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anda pasti akan mendapatkan yang terbaik. Jangan tuntut engkau mendapatkan yang terbaik. Coba ya, contoh. Ada contoh begini. Di telepon saya. Bagaimana kabarnya ya? Bagaimana? Punya mobil, bagaimana? Ya kan punya mobil baru kan gini-gini.
Gak mungkin lah Pak, begini. Apa dibilang? Ya, gak ada imanmu. Oh, amin, amin. Gue bilang, yes, beriman. Kan? Iman mendapatkan mobil baru. Lalu kita bilang iman. Waktu di perjalanan saya mikir, itu sebenarnya bukan iman, tapi keinginan. Tahu? Iman yang sesungguhnya adalah kalau apa? Kalau mobil saya itu saya jual, saya kasih sama gereja sehingga saya tunggu Tuhan pasti beri yang terbaik. Itu baru iman. Punya iman seperti itu? Berani seperti itu? Hah? Kan? Mulai bingung kan? Jangan gitulah Pak. Hah? Halo? Seperti itu. Mana berani Anda? Sama saya juga gugup-gugup juga kalau sudah melakukan itu. Berani ya Anda? Oh Pak, saya ingin sekali Pak. Saya ingin mendapatkan kalau bisa ada sepeda motor kami yang baru. Doakan ya Pak dengan iman dalam nama Yesus. Dengan haleluya. Lalu ada sepeda motor orang didoakan dalam nama Yesus pindah sama aku. Ya, ngapain kau pindah-pindahkan punya orang? Itu kau maling namanya. Kau suka doa-doakan pindah mobil orang, pindah ini sama aku. Kau tengok mobil orang di dalam nama Yesus. Haleluya. Dekat-dekat kau pegang dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus mobil ini menjadi milikku. Alah, bilang saja kau sedang doakan orangnya mati biar samamu itu. Jahat sekali. Bukan begitu imannya sesungguhnya. Iman sesungguhnya belajar dari Abraham. Dia berikan yang terbaik. Baru ketika dia menuruti, itu kan perintah Tuhan kan, suruh Tuhan kan, ya kan, korbankan, dia turuti, dia berikan. Alhasil memang seringkali Tuhan menguji kita ketika kita belajar untuk menuruti perintah. Berat awalnya, tapi itulah ujian Tuhan. Begitu dilakukan, luar biasa saudara-saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu kemudian Tuhan pun menyediakan. Betul nggak? Adalah seekor domba, anak domba tersangkut tanduk. Bagaimana bisa tersangkut tanduknya itu di semak-semak? Gimana kok bisa begitu? Tapi itulah Tuhan. Tuhan menyediakan. Maka dalam bahasa asli yang sering disebut Allah menyediakan itu adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Tetapi dengan cara apa? Menuruti perintahnya terlebih dahulu. Amin saudara-saudaraku. Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan ketika engkau belajar untuk menuruti perintah Tuhan. Kerjakanlah bagian hidupmu, turutilah perintahnya, lakukanlah dengan baik. Setuju saudara-saudaraku? Kalau dikatakan mari kita memberi persepuluhan ke rumah Tuhan, Anda jangan berpikir begini, kaya nanti pendeta, itu jangan. Ada lagi perasaanmu lagi bilang begini, aku aja kurang masa mau begini. Itu jangan. Jangan begitu. Anda akan mengalami kesulitan. Jangan pakai perasaan. Taat saja. Lakukan saja, taat saja. Tuhan akan berkati Anda. Ingat, taat dulu baru nanti akan Tuhan nyatakan. Bukan terima dulu. Iman tidak seperti itu. Jadi turuti perintahnya terlebih dahulu. Selebihnya Tuhan akan kerjakan bagian. Hari ini saya percaya kita semua akan kembali dengan sebuah pengertian. Mulai hari ini saya akan menuruti perintah Tuhan. Siapakah yang mau menuruti perintah Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Haleluya. Sungguh-sungguh ya. Sekali lagi, yang mau menuruti perintah Tuhan, angkat tangannya. Nah, tanya kiri kanannya, betulnya kau mau menuruti? Tanya dulu, betulnya? Tanya dulu, betulnya? Bilang sama dia, kayak agak-agak ragu aku nengok mau bilang. Saudara-saudaraku, ayo kita lakukan perintah Tuhan. Kita akan mengerjakannya dengan baik. Mari pemain musik, kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.